Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah An-Naba yang artinya berita besar, yang ayatnya ada 40. Surat An-Naba ini turun tatkala banyak orang yang didakwahi oleh Rasulullah tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya terhadap adanya hitungan amal setelah kebangkitan itu. Mereka tidak percaya adanya surga dan neraka yang disampaikan oleh Allah lewat lisan yang mulia kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah surah An-Naba. Amma yatasaalu, atas apa mereka saling bertanya satu dengan yang lainnya. Anin nabail azim, mereka bertanya tentang berita besar, yaitu berita tentang hari kiamat, hari akhirat, hari yang abadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan itu. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka itu saling berselisih satu dengan yang lainnya. Yang beriman di antara mereka menjadi sahabat Rasulullah dan mempercayai akan adanya kabar. Kemudian ada pula yang tidak beriman sehingga mereka meragukan, mendustakan ayat-ayat Allah lewat lisan kanjeng Nabi. Ada pula yang ragu-ragu sehingga mereka tergolong orang saling memperselisihkan satu dengan yang lainnya. Beruntung bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sehingga mereka beriman terhadap adanya hari kebangkitan. Alladzihum fi mukhtalifun kalla sayalamun. Allah memberikan ayat berikutnya, jangan kalian begitu. Summa kalla sayalamun, kemudian ditegaskan, janganlah seperti itu, entar kalian akan mendapatkan akibatnya dari ketidakpercayaan itu. Maka ayat ini, ayat 4 dan 5 mengingatkan kepada mereka dan juga kepada kita. Bagi kita yang masih ragu di hatinya terhadap hari akhirat, maka Allah mengingatkan, jangan seperti itu. Yakini hati kita, yakini hati kalian untuk ingat bahwa kita akan dibangkitkan di alam mahsyar untuk dimintakan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka beruntunglah bagi mereka yang beriman kepada Allah dan menjalankan apa yang harus dijalankan menjadi kewajibannya ketika di dunia. Ketika kita percaya terhadap adanya hari akhir, tentu kita punya persiapan bekal untuk ke sana. Apa bekal itu? Tentu yang pertama adalah memperhatikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kewajiban pun yang harus diperhatikan di antaranya ada 3. Yang pertama, luruskan niat. Karena sebab yang lurusnya niat, maka amal ini kemungkinan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat kita niatnya karena Allah, ketika puasa kita niatnya karena Allah, ketika sedekah kita niatnya karena Allah, maka itu akan menjadi celengan kita nanti di akhirat, celengan kebaikan kita nanti di akhirat. Tapi begitu sebaliknya, ketika tidak ada niat karena Allah, maka kita tidak punya celengan akhirat itu. Kemudian yang kedua adalah di dalam ibadah perlu dengan ilmu. Seorang kalau ibadah tidak dengan ilmu maka tertolak. Maka belajarlah, cari ilmunya, hadiri majelis taklim, lihat kajiannya, dengarkan isinya, kemudian pahami dan amalkan. Sebab dengan ilmu yang kita pelajari, yang kita amalkan dengan sumber yang sahih, maka itu akan menjadi ladang amal kita nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, jangan lupa setelah kita melakukan amal yang baik walaupun kecil sekalipun, maka berdoalah setelah kita selesai. Berdoa kepada Allah, meminta, ya Allah, terimalah amal kami yang sedikit ini, terimalah amal kami yang banyak kekurangan ini, terimalah salat kami walaupun salat kami banyak yang tidak khusyuk. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Atau kalimat yang lain, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atina wa tadarruan takhasun ta'abbudan tamun sami Allah ya rabbal alamin. Itu 3 hal. Ketika kita doa kepada Allah, kemudian Allah terima doa kita, Allah ijabah doa kita, maka amalan yang kita lakukan walaupun banyak kekurangannya, Pak, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diterima amalan itu, maka kita akan mendapatkan celengan kebaikan nanti di akhirat. Saudaraku,
Bekal apa lagi yang harus kita persiapkan selain kewajiban adalah tingkatkan dengan kesunahan, entah itu sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah dan sebagainya. Lakukan itu atau bacaan-bacaan yang memang dianjurkan oleh agama dan Rasulullah, oleh Allah dan Rasulullah, seperti baca Quran, zikir, sholawat, dan ucapan-ucapan yang baik yang terlontar dari diri kita. Maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah sunnah, apalagi adalah menjaga sesuatu hal yang mubah, yang boleh menjadi sesuatu hal yang bernilai ibadah. Salah satu contoh, tatkala kita menghadiri tahlilan ataupun maulid Nabi Muhammad SAW, yang itu memang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi karena isinya, esensinya ada dalam tuntunan Al-Quran. Contoh, ketika kita baca la ilaha illallah, subhanallah bihamdi subhanallah, itu adalah rangkaian zikir yang ada nasnya dalam Al-Quran, seperti fadkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Ketika kita niatkan, kita baca tahlil, kemudian kita niat menjalankan perintah Allah seperti ayat tadi, berarti kita sedang melakukan perintah Allah dengan niat karena Allah, dan itu akan menjadi amal yang tadinya mubah menjadi amal yang hebat, yang menjadi jaringan kita nanti di akhirat. Setelah perkara mubah, maka perhatikanlah yang makruh, tinggalkanlah perkara yang makruh. Jangan sampai kita terjebak ke dalam perkara makruh, karena makruh adalah perbuatan yang sia-sia yang tidak dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita terbuang hanya hal-hal yang makruh saja, maka tinggalkan makruh. Kalau kita sering melakukan perbuatan yang makruh, maka khawatir kemungkinan akan masuk ke dalam perkara yang menjadikan haram itu mudah untuk dilakukan. Maka jauhi makruh, maka insya Allah kita akan terjadi dari perbuatan haram. Yang kelima, perhatikanlah perkara yang haram atau yang dilarang. Ketika ada yang dilarang oleh Allah untuk kita, maka usahakan sekuat tenaga kita jauhi, jangan mendekat. Entah itu zina, mabuk, berzudi, menggunjing, kemudian memfitnah dan sebagainya, itu perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan, jangan dilakukan. Karena ketika kita tidak mengerjakan perbuatan yang haram, maka itu menjadi catatan amal ibadah kita di akhirat nanti. Maka dengan kelima hukum ini akan menjadikan bekal kita menuju akhirat nanti, dengan niat yang baik, dengan ilmu agama, kemudian diamalkan sesuai dengan ilmu agama, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah itulah amal yang besar yang nanti kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita meraih kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan kita di dunia. Oleh karenanya, yuk saudaraku semua, ketika kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh Allah melalui lisan kanjeng Nabi Muhammad SAW akan adanya hari perhitungan amal, maka bersiaplah dari sekarang. Lakukan apa yang tadi kita jelaskan, maka tunaikan kewajiban dengan niat karena Allah, ilmu yang benar, kemudian berdoa kepada Allah, tingkatkan sunnahnya, kemudian tingkatkan yang mubah untuk menjadi sesuatu hal yang bernilai ibadah, kemudian jauhi yang makruh dan tinggalkan yang haram. Wa insyaallah kita merupakan orang-orang yang beruntung yang membawa bekal sebanyak-banyaknya, bekal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju akhirat yang lebih abadi, yang kebahagiaannya terus meningkat, yang kenikmatannya terus meningkat, tidak akan pernah berhenti walaupun hanya 1 detik, karena kebahagiaan akhirat adalah kebahagiaan yang terus meningkat dan tidak pernah selesai. Kenikmatan itu abadi selamanya, tidak ada penghujung, tidak ada pemutus kenikmatan lagi setelah adanya hari akhirat. Maka dari itu, yuk tanamkan dalam diri kita, tekadkan dalam diri kita, yakini bahwa kita percaya terhadap adanya akhirat, dan persiapkan itu semua dengan sebaik-baiknya. Mumpung kita diberikan nikmat oleh Allah untuk hidup lebih panjang lagi, persiapkan diri kita menuju akhirat. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.